Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan-pembahasan yang menyangkut tentang dunia ekonomi, dunia bisnis, dan juga dunia edukasi. Untuk kesempatan kali ini, topik yang akan kita angkat yaitu tentang pajak penghasilan badan, atau lebih sering digunakan dengan istilah PPHB. Pajak penghasilan badan ini merupakan pajak negara yang dikenakan pada setiap tambahan kemampuan yang diterima oleh wajib pajak dari suatu badan usaha, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Dan berdasarkan pada karakteristiknya, pajak penghasilan badan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pajak penghasilan badan final, di mana pajak penghasilan badan final ini merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak badan usaha dengan tarif pajak tetap dan juga final, di mana ini mengandung arti bahwa setelah badan usaha membayar pajak tersebut, maka mereka tidak perlu lagi membayar pajak tambahan atas penghasilan tersebut. Nah, pajak penghasilan badan final ini diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima ataupun diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dan biasanya tarif pajak penghasilan badan final ini lebih tinggi daripada tarif pajak penghasilan badan tidak final. Ini adalah yang pertama, yaitu pajak penghasilan badan final. Kemudian yang kedua, yaitu pajak penghasilan badan tidak final, yang mana pajak penghasilan badan tidak final ini merupakan suatu pajak yang dikenakan pada penghasilan badan usaha. Akan tetapi badan usaha masih dapat memiliki kewajiban pajak tambahan di masa mendatang. Ini tergantung pada jumlah penghasilan yang mereka peroleh. Kalaupun kita berbicara tentang pajak penghasilan badan tidak final ini, maka kita juga patut untuk mengenali tentang kebijakan dari pajak ini,
yang mana pajak penghasilan badan tidak final ini diatur pada pasal 17 dan pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang mana undang-undang tersebut mengatur tentang pajak penghasilan. Badan usaha yang dikenakan pajak penghasilan badan tidak final haruslah menghitung pajak yang harus dibayarkan secara berkala dan juga harus melaporkannya kepada otoritas perpajakan. Nah, itu adalah pajak penghasilan badan tidak final. Nah, selanjutnya kita lebih jauh lagi masuk ke dalam subjek pajak penghasilan badan ini. Jenis badan usaha yang dikenakan sebagai subjek pajak yaitu diantaranya ada yang berbentuk perseroan terbatas ataupun PT. Kemudian ada juga koperasi. Kemudian ada badan usaha milik negara. Kemudian ada kongsi, badan usaha milik daerah. Kemudian ada firma dan juga ada badan usaha milik desa. Dan masih ada bentuk-bentuk badan yang lain. Akan tetapi, dalam hal ini ada beberapa pihak yang memang dikecualikan atau dalam artian mereka tidak harus membayar pajak penghasilan badan ini. Siapa saja yang dikecualikan itu? Di antara beberapa yang mendapatkan pengecualian ini, yaitu yang pertama badan perwakilan negara asing. Kemudian yang kedua, yaitu organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bahwa Indonesia menjadi bagian dari organisasi tersebut. Kemudian yang dikecualikan ketiga, yaitu tidak menjalankan sebuah kegiatan di mana untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya didapatkan dari iuran para anggotanya. Nah, itu tadi beberapa yang memang mendapatkan pengecualian atas pajak penghasilan badan ini. Nah, kemudian yang keempat, yaitu unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi beberapa kriteria. Ini juga mendapatkan pengecualian. Apa kriterianya? Kriteria yang pertama yaitu bahwa badan tersebut pembentukannya sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh undang-undang. Kemudian kriteria yang kedua, bahwa pembiayaan dari badan tersebut bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara (APBN) ataupun anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Dan kriteria yang ketiga yaitu bahwa penerimanya masuk dalam anggaran pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang subjeknya, maka kita lanjutkan dengan objek dari pajak penghasilan badan ini. Objek utama yang menjadi target pajak penghasilan badan yaitu penghasilan dari badan tersebut. Setiap tambahan kemampuan ekonomis tentunya akan dikenakan pajak penghasilan badan. Akan tetapi ada beberapa jenis penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan badan walaupun tidak berasal dari penghasilan badan itu sendiri. Yaitu yang pertama, bantuan ataupun sumbangan dari perusahaan. Di dalamnya ini juga termasuk zakat dan bentuk-bentuk sumbangan keagamaan lainnya yang ketentuannya itu telah diatur berdasarkan peraturan pemerintah. Kemudian yang kedua, yaitu dana hibah perusahaan. Harta hibah yang ketentuannya telah diatur oleh pemerintah wajib untuk mentaati peraturan pajak penghasilan badan. Kemudian yang ketiga adalah warisan. Lantas yang keempat yaitu penggantian ataupun imbalan. Yang dimaksud dengan penggantian ataupun imbalan di sini yaitu yang berhubungan dengan pekerjaan, baik dalam bentuk natura maupun dalam bentuk kenikmatan yang digunakan oleh wajib pajak tersebut. Kemudian yang kelima yaitu setoran tunai, di mana harta dalam bentuk setoran tunai yang diterima oleh perusahaan dan dipergunakan sebagai pengganti modal ataupun pengganti saham juga menjadi objek pajak penghasilan badan berdasarkan pada peraturan pemerintah. Dan yang keenam yaitu penghasilan lainnya. Yang dimaksud dengan penghasilan lainnya ini adalah penghasilan lain yang juga tertera di dalam peraturan undang-undang pajak penghasilan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis pajak penghasilan badan ataupun PPHB ini. Di antara bentuk-bentuk yang harus kita pahami, itu ada beberapa yang cukup banyak memang, akan tetapi ada beberapa yang perlu untuk kita kenali. Di antara yang perlu untuk kita kenali, yang pertama yaitu pajak penghasilan pasal 21. Di mana pajak penghasilan pasal 21 ini mengatur tentang pemotongan dari hasil pekerjaan jasa ataupun kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun
yang diterima ataupun diperoleh wajib pajak dan harus dibayarkan setiap bulan. Itu pajak penghasilan pasal 21. Kemudian ada pajak penghasilan pasal 22. Di mana pajak penghasilan pasal 22 ini mengatur atas pemungutan pajak dari wajib pajak yang dibebankan pada badan usaha tertentu karena melakukan aktivitas perdagangan terkait dengan ekspor, impor, ataupun reimpor. Itu adalah pajak penghasilan pasal 22. Selanjutnya ada juga pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 ini mengatur atas pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemungut pajak dari wajib pajak ketika terjadi transaksi yang merujuk pada transaksi dividen ataupun pembagian keuntungan saham, kemudian royalti, bunga, hadiah dan penghargaan, kemudian sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan aset selain tanah dan transfer bangunan ataupun jasa. Kemudian ada lagi pajak penghasilan pasal 25. Di mana pajak penghasilan pasal 25 ini mengatur atas angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT pajak penghasilan dikurangi pajak penghasilan yang telah dipungut serta pajak penghasilan yang dibayarkan atau terutang di luar negeri dan boleh dilakukan hal-hal kreditnya. Kemudian yang kelima, yaitu pajak penghasilan pasal 26. Di mana pajak penghasilan pasal 26 ini di dalamnya mengatur tentang pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap ataupun BUT di Indonesia. Nah, selain dari pajak penghasilan pasal 21, kemudian ada pasal 22, pasal 23, pasal 25, dan pasal 26 seperti yang telah kita sampaikan tadi. Masih ada beberapa pajak penghasilan yang keberadaannya juga diatur di dalam ketentuan yang berkaitan dengan perpajakan. Nah, oleh karena itu, dengan adanya pajak penghasilan badan ini, maka tentunya ini menjadi salah satu sumber pemasukan bagi negara dalam rangka untuk mengakselerasi terjadinya aktivitas di bidang ekonomi. Semakin besar
dana dari pajak penghasilan badan yang masuk ke kas negara, maka dengan sendirinya dana untuk mengakselerasi aktivitas ekonomi ini pun juga akan semakin meningkat. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang pajak penghasilan badan ini. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Kita akan melanjutkannya dengan membahas berbagai topik, berbagai tema yang masih relevan dengan bidang-bidang ekonomi, bisnis maupun edukasi pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja subscribe.